Selamat pagi anak-anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya, nggak ada ya. Berarti hadir semua. Hadir semua. Ini yang paling kecil ini siapa ini? Siapa namanya? Oh, Balkis ini ya. Balkis ini dari kelas 1 ya, ikut kakaknya ya di sini ya. Kalian kembali pulang ya. Ya. Hari ini ya. Hari ini kita mempelajari tema ya, yaitu tema 5. Artinya kita melanjutkan tema yang kemarin ya, tema yang kemarin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa, ya. Marilah kita berdoa, dan saya minta untuk berdoa ini dipimpin oleh satu orang. Siapa yang mau memimpin doanya? Yo, siapa? Silahkan. Siapa yang mau? Ya, silahkan. Silahkan maju ke depan. Pimpin doanya ya. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hari ini kenapa kita dituntun setiap pembelajaran ya, kita dituntun untuk berdoa. Itu artinya setiap pembelajaran kita itu semoga pembelajaran kita itu diridhoi oleh atau Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Ya. Di sini ya. Di sini saya menjelaskan materi kita yang baru ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai makhluk hidup. Sekarang saya menjelaskan materi kita yang baru. Ini materinya yaitu mengandung materi yang pertama adalah mengenai iklan. Ada yang tahu iklan? Tidak tahu. Pernah nggak kalian melihat televisi? Waktu ada filmnya, timbul ada promosi. Itu namanya iklan. Itu artinya iklan di media elektronik. Kalian tahu nggak apa itu fungsi iklan? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu, ya, pada hari ini kita mempelajari apa itu iklan, ya, apa itu di iklan, supaya kalian mengenal, oh orang itu sering belanja online, oh orang itu sering belanja yang namanya barang-barang melalui media elektronik, media Shopee Pay, apa lagi, Lazada, apa lagi, Tokopedia. Itu sebenarnya ada apa? Ada iklannya, karena iklan itu membuat orang tertarik. Iklan itu membuat
Mungkin kalian sudah pernah mendengar yang namanya iklan. Oh, sebenarnya video di YouTube ya, kalian tuh lihat di TikTok, kadang masuk keluar iklannya. Orang di YouTube itu siapa yang membayar? Iklan itu kan yang membayar. Dia orang-orang mempromosikan iklan itu ada yang membayarnya. Selain daripada iklan, ya, di sini ada kita mempelajari mengenai apa? Ini saya bagikan. Sebelum saya bagikan, saya mau bikin dua kelompok. Ya, kalian bikin kelompoknya masing-masing. Ya, dua laki-laki. Ya, kelompoknya yang heterogen. Tahu nggak heterogen? Tidak tahu yang maksudnya heterogen? Ya, artinya bercampur. Ada perempuan, ada laki-laki, itu namanya heterogen. Ya, silahkan bikin kelompoknya. Ya, keluarkan dulu bukunya, bikin kelompoknya supaya kita dapat mengerjakan suatu proyek atau proyek. Nanti kalian, ya, saya perlihatkan di situ media PowerPoint-nya ya. Itu media PowerPoint itu sebenarnya kita taruh di layar proyektor ya. Sebenarnya kita taruh di layar proyektor karena kita di sini kendaraannya listrik ya, kita tidak bisa menggunakan yang namanya proyektor, maka dari itu Bapak menggunakan laptop ya, Bapak menggunakan laptop karena proyektor itu kita harus butuh listrik karena tempat kita ini adalah termasuk 3D, jadi kita tidak punya yang namanya listrik ya. Saya cari dulu di sini. Ya, kalian boleh mengamati ya. Kalian boleh mengamati apa itu iklan ya. Ada yang bisa bacanya dulu? Saya minta kamu dulu ya. Nah, ayo kita membaca dulu ya. Saya minta kamu membaca di sini dulu. Siapa yang mau nyaring suaranya? Amin, ayo nih. Amin. Ya, kalian sambil dengarkan juga ya. Bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberi pengaruh pada atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan: A. Memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk, barang atau jasa. B. Ramai tentang suatu produk, barang atau jasa. C. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau barang jasa yang diiklankan. Ya. Artinya ya, di sini ya, iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan
Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong ataupun membujuk ataupun memberikan pengaruh pada khalayak atau orang ramai. Karena itu iklan fungsinya adalah membujuk, ya, seseorang membujuk orang pada ya, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang. Agar apa? Agar orang tersebut tertarik pada apa? Pada apa? Pada produk. Nah, maka dari itu salah satu tujuan iklan apa di situ tadi? Tujuan iklannya apa? Coba dibaca. Tujuan iklan apa? Memberitahukan dan yang lantang suaranya. Ya. Iklan. Khalayak tentang ya. Yang ke B-nya apa? B-nya. Coba. Yang B-nya apa? Ya, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk, barang atau jasa. Sehingga apa? Produk, barang atau jasa yang diiklankan menjadi laku, ya, menjadi laku, dan produk-produk itu dianggap baik. Ya. Poin yang kedua, saya minta kamu menyalakan suaranya membacanya ya. Poin yang kedua. Ini sebetulnya. Poin yang kedua. Di situ nanti ya, di LKPD kalian, coba buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Kalian amati dulu gambarnya. Ya, yang ada gambarnya. Ya, kalian buka. Nanti kalian amati gambar yang ditayangkan dalam tampilan ini, dalam ini. Ya, apa yang diiklankan di situ? Ayo. Ini ketawa. Ayo, apa yang ditampilkan? Produk bukan? Apa lagi? Koran. Produk apa lagi? Majalah. Itu yang ditampil, yang diiklankan. Karena di situ biasanya iklan selain di media elektronik, dia juga ada di media ayo sosmed, apa lagi? Ini media apa ini? Koran, ya, majalah. Pernah nggak kalian lihat majalah kan? Di koran itu kan ada iklannya. Jadi orang selain baca koran itu bisa melihat iklan. Tidak. Tapi kita lihat di sini. Ini ya iklan itu. Ya, sekarang ya, yang pertama apa? Informatif. Yang informatif itu artinya informasi yang sesuai. Terus apa lagi? Komunikatif. Kalian pernah nggak mendengar orang beriklan? Komunikatifnya itu bagus intonasinya, cara menyampaikannya. Ya. Karena kalau orang beriklan sambil ketawa, ya, orang beriklan sambil pemirsa, ini ada satu produk, itu orang nggak ngerti. Ya. Tetapi orang mengiklankan suatu produk
orang introversi itu harus komunikatif. Artinya harus jelas, intonasinya harus jelas, dan cara berbicaranya harus menarik. Sehingga apa? Sehingga tadi timbul yang namanya tujuan iklan tadi, yaitu memberikan informasi tentang barang atau jasa itu, barang atau jasa dengan cara yang menarik, bahwa barang atau jasa itu sangat meyakinkan sehingga mempengaruhi orang untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut. Nah, di sini tadi apa kalian amati gambar tadi, sebutkan yang lampiran E ini ya, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam media cetak. Ya, seperti koran tadi, unsur-unsur yang terdapat di dalam media cetak itu apa? Ya, unsur-unsurnya apa? Ya. Ya, yang kedua, jelaskan pengertian zat tunggal. Ini baru iklan ya, belum lagi kita masuk ke masalah zat tadi ya, karena ini baru iklan, bahasa Indonesia-nya baru mengenai iklan. Nah, setelah itu nanti kalian jelaskan pengertian zat tunggal dan zat campuran. Ini baru iklan, saya jelaskan iklan dulu. Ada yang ditanyakan? Ayo, pertanyaan dulu. Pak, iklan itu seperti apa? Pak, yang baik dan benar Pak, iklan itu kenapa kita sering kali keluar mungkin di televisi Pak, kenapa iklan itu kalau itu orang itu sering kita nonton asik-asik keluar iklannya? Silakan tanyakan. Yuk, ada yang ditanyakan? Ya, perlu kaku, perlu malu, silakan. Sambil kalian kerjakan LKPD-nya. Sekarang kita masuk ya, LKPD-nya sudah dikerjakan ya. Ya, sekarang kita masuk ke mengenai zat tunggal. Kita lihat di powerpoint-nya ini, karena kita tadi tidak mempunyai proyektor, kita lihat di zat tunggal. Nah, ini dia. Yuk, tolong baca. Siapa lagi yang mau baca? Yang nyari suaranya. Ya. Benda. Nyari. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas suatu jenis. Itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya adalah besi dan emas. Ya. Sudah paham? Sudah lihat? Zat tunggal. Ya. Beda-beda di lingkungan sekitar kita ini, yaitu mengenai zat tunggal dan ada juga zat campuran. Yang pertama adalah zat tunggal. Ya. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu jenis materi. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu jenis materi. Yang pertama unsur, dan unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ya, tidak bisa dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Itu adalah besi dan emas.
yang besi dan emas. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berkaitan kimia. Contohnya adalah air dan garam. Itu adalah senyawa ya. Nah, sedangkan zat tunggal adalah dia terbentuk dari satu unsur. Ya. Coba disimak lagi sambil dibaca-baca. Ya, sambil dibaca-baca. Ya, sambil dibaca ya. Sambil dibaca. Ya. Sambil dibaca anunya. Ya, diperhatikan. Ya. Ya. Lanjutkan ke bawahnya untuk membacanya. Ya, kalian bisa lanjutkan ke sini. Nah. Besi, emas, kalian telah mempelajari tentang unsur dan senyawa. Sekarang coba golongkan benda berikut ke dalam unsur atau senyawa. Besi tadi termasuk apa dia tadi? Ayo. Termasuk unsur. Kalau emas termasuk unsur. Kalau oksigen termasuk senyawa. Ini ya. Nah. Ya, mana yang unsur, mana yang senyawa. Ya, coba kalian sambil kerjakan AKPD-nya. Sambil coret-coret AKPD-nya. Mana yang unsur, mana yang tadi iklan ya. Sekarang apa tadi? Mengenai unsur. Nah, ini ada zat tunggal, ada zat senyum. Ya. Ya, sekarang sudah kumpulkan. Ya, sudah kumpulkan. Ya. Sudah kumpulkan hasil kerja kalian. Nanti ini buat kalian juga. Saya suruh nanti bawa ke rumah. Silahkan bawa. Sekarang saya mau tanya. Iklan, ada yang tahu iklan? Tahu kan sudah iklan? Tahu. Iklan tadi apa? Ayo. Iklan tadi apa? Ayo. Apa tadi iklan? Ayo, ada yang tahu iklan?
Yuk, Islam ini apa? adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, tentang memberikan pengaruh pada Ya, ini iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada yang ditawarkan ya. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membentuk atau memberi pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan ya. Mudah-mudahan nanti kalau kalian punya produk keripik, produk kue, roti ya, kalian bisa membuat iklan ya. Karena langkah-langkah membuat iklan itu tidak mudah ya. Langkah-langkahnya kita harus apa tadi? Langkah-langkahnya ya, informatif, harus komunikatif, harus bahasa iklannya itu singkat dan padat serta iklan itu menarik. Kalau bahasanya tidak menarik, mungkin orang tidak tertarik dengan produk kita ya, seperti itu ya. Ini hasil KPD yang kalian sudah saya kumpulkan. Nanti bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya seperti apa tadi? Unsur dan senyawa. Untuk kalian baca ya. Meledak enak. Main game lah. kata termurah lah. Kamu kerap hari ini nak murah. Tidak belum. Cepat telepon. Ya, silakan bahasa yang singkat. Ya, sekarang kalian menulis ya. Ini saya lempar, saya kasih ya. Kalian menulis di situ. Setelah kalian sudah membacanya dan saya sudah jelaskan tadi, 5 buah benda di sekitar kita ya, 5 buah benda di sekitar kita. Kemudian
kalian menganalisis jak penyusun dari benda-benda tersebut. Kita itu seperti apa? Ayo. Ya, itu ya. Terserah yang bendanya apa. Terserah bendanya apa. Ya, benda-benda di sekitar kalian itu seperti apa? Yang satu. Ya, benda-benda apa di sekitar kita? Ya, kalian tulis ini saja. Lalu kalian menganalisis benda itu dengan unsurnya apa? Ya, bersama ya, sama-sama ya. Satu orang satu menuliskan benda-benda apa yang ada di sekitar kita dan termasuk unsur yang ada di dalamnya. Yuk, sambil diskusi, silakan diskusi benda-benda apa. Ya. Oh. Semen aku. Apa saja yang ada di sekitar kita. Kamera. Ya, hari ini kita cukupkan karena pekerjaan kita berhubungan waktunya sudah mau istirahat. Ya, berarti kita lanjutkan untuk pembahasan proyek berikutnya
pada pertemuan berikutnya ya, pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini Bapak cukupkan ya, Bapak cukupkan. Artinya sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Ya, saya minta satu orang lagi untuk berdoa untuk pelajaran ya, silakan. Jadi ikutin aja. Nanti setelah pulang baru kita balikin lagi kursinya. Setelah kita ya, yang mungkin sebelum pulang ya, sebelum kita keluar daripada ruangan ini dan sebelum kita mengakhiri, saya Bapak minta kalau pulangnya hati-hati di jalan, artinya langsung ke rumah ya, jangan mampir dulu ke jalan, ganti dulu bajunya ya, jaga kesehatan kalian, dan hari Senin kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Nah, mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi yang perempuan. Kalau bikin kuenya harus bisa mengiklankan kuenya, harus bisa memasarkan produknya dengan ikhlas. Setelah itu kita mengetahui kalau di makanannya itu ada unsur seperti batu ya, maka kita tahu ada unsur apa di dalamnya ya, seperti unsur atau apa tadi, ayo selain unsur tadi, zat-zat yang ada di dalam, terkandung di dalam makanan yang kita produk, sehingga kaitannya tadi antara iklan dengan unsur tadi itu ya, itu kaitannya. Nah, maka dari itu sekali lagi saya ingatkan, kalau pulang hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan, dan saya cukupkan selamat siang ya. Silahkan istirahat dulu ya, karena hari ini kita Bapak katakan Bapak cukupkan, artinya ada guru berikutnya yang masuk ya, guru berikutnya yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.